Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah rangkaian listrik 1. Kali ini kita akan membahas tentang loop analysis atau metode analisis loop atau sering juga disebut dengan metode arus mesh. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang nodal analysis atau metode titik simpul, di mana pada nodal analysis parameter yang tidak diketahui di dalam persamaan itu adalah V1, V2 dan seterusnya, ya. Dan kita menggunakan hukum Kirchhoff arus atau KCL. Pada loop analysis di dalam persamaan, nanti yang terbentuk di dalam persamaan itu adalah parameter yang tidak diketahui adalah I1, I2, I3 dan seterusnya, ya. Dan yang kita gunakan untuk membentuk persamaan itu adalah hukum Kirchhoff tegangan atau KVL. Kalau rangkaian kita mempunyai n buah loop, ya, maka akan terbentuk nanti n buah persamaan arus loop, ya, yang belum diketahui. Kemudian hal penting yang harus kita pahami bahwa apabila kita, di dalam menganalisis rangkaian, ya, kalau kita menggunakan nodal analysis atau loop analysis, hasilnya itu harus sama. Ya, jadi kalau tidak sama hasilnya, berarti ada kesalahan di sana. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini salah satu contoh rangkaian, ya. Bisa kita lihat di sini bahwa rangkaian ini dikatakan terdiri dari 4 loop, ya, 4 loop tertutup. Jadi bisa ini kita sebut menjadi loop A, ya. Ini loop B, ini loop C, ini loop D, ya. Sehingga di sini bisa kita lihat di loop A ini mengalirlah arus loop kita sebut dengan IAT, dan di loop B atau loop yang kedua itu mengalir arus IBT. Di sini mengalir arus ICT, dan di loop yang keempat itu mengalir arus IDT. Lalu ada juga yang disebut dengan, kalau ini tadi arus loop kita sebut, lalu yang melewati percabangan di sini ini kita sebut dengan arus percabangan. Ya, jadi ini arus percabangan di sini ini kita sebut dengan I1T, yang dari percabangan di sini kita sebut I2T, lalu percabangan di sini I3T, dan di sini adalah I4T, yang ini percabangan di sini, lalu di sini I5T, ini I6T, ini I7T, ini I8T, ya. Kemudian dari sini bisa kita lihat bagaimana hubungan antara arus loop dengan arus percabangan, ya. Contohnya misalkan di sini I1T, ya. Ini kalau kita gambarkan bahwa arus loopnya mengalir di loop ini begini, berarti bisa kita lihat bahwa IAT itu akan sama dengan I1T, atau sebaliknya I1T sama dengan IAT. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini arus percabangan di I2 ini, I2T ini, yang dari titik simpul 1 menuju titik simpul 3, itu adalah arus yang mengalir di sana adalah arus loop IAT dan arus loop IBT, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kita lihat bahwa I2T itu searah dengan IAT, berarti bisa kita tuliskan I2T sama dengan IAT dikurangi IBT. Kemudian dari I3-nya hanya ada arus loop IBT yang mengalir di sana, sehingga bisa kita tuliskan I3T itu akan sama dengan IBT. Kemudian dari percabangan yang di sini atau dari resistor R3 kita sebut dengan atau dari titik simpul 3 menuju titik 2 mengalir di sana I4T. I4T ini akan sama dengan IAT, ini searah dia, ya, dan berlawanan dengan ICT, berarti kita tuliskan I4T sama dengan IAT dikurang ICT.
Kemudian untuk arus percabangan dari titik simpul 4 ke 3 ini mengalir arus percabangan I5T. Ya, I5T ini adalah merupakan penjumlahan dari IBT ya dikurangi dengan IDT ya. Kemudian yang dari percabangan di sini I6T ya, di sini hanya mengalir ICT tetapi berlawanan arah dengan arah arus I6T sehingga I6T sama dengan minus ICT. Kemudian dari sini I7T ya mengalir arus ICT mengalir juga IDT. Dia searah dengan ICT tetapi berlawanan dengan IDT. Berarti I7T sama dengan ICT dikurangi IDT. Ini dia. Kemudian yang dari sini I8T ini mengalir arus loop IDT tetapi berlawanan arah menjadi sehingga kita tulis I8T sama dengan minus IDT. Nah, ini besaran arus di masing-masing percabangan yang bisa kita lihat di sini ya. Hubungan antara arus percabangan dengan arus loop. Baik. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat ini salah satu contoh rangkaian yang mempunyai dua loop ya. Di sini ada loop 1, di sini ada loop 2 ya. Loop 1 itu berarti dari kalau kita mulai dari A ini A, B, E, F, A. Lalu loop kedua nanti B, C, D, E, B ya. Lalu tugas kita sekarang bagaimana kita menuliskan persamaan rangkaian ya, persamaan untuk masing-masing loop begitu ya. Jadi kita lihat di sini ini kita misalkan untuk loop 1 ya, untuk loop 1 berarti misalkan kita mulai dari titik F menuju titik A, berarti bisa kita tuliskan itu minus VS1 ya, minus VS1 ya, lalu ditambah dengan I1 R1 ya, I1 R1 lalu ditambah I1 R3 ditambah I1 R3, lalu dari R3 itu ada juga mengalir arus I2 tetapi berlawanan arah dengan arah arus I1 sehingga kita buat minus I2 R3 ya. Kemudian lanjut lagi ke titik E menuju titik F, berarti ketemu dengan R2, berarti yang arus yang melewati itu hanya ada I1, berarti ditambah I1R2 ya, kembali ke titik F sama dengan 0 ya. Berarti ini bisa kita sederhanakan, ini I1 ya dikalikan dengan R1 ditambah dengan R2 ditambah R3 ya, ditambah ini berarti I2 ya minus R3 ya sama dengan VS1. Nah, ini satu persamaan. Kalau gini kita sebut dengan persamaan 1. Kemudian untuk ini dari loop 1 tadi. Dimana dari loop 1 itu kita bisa tuliskan sigma V sama dengan 0. Jadi dengan menggunakan KVL. Lalu kita lihat dengan loop 2. Tetap juga kita gunakan KVL sigma V sama dengan 0. Ya, kalau kita lihat kita mulai dan misalkan dari titik B menuju titik C, berarti kita tuliskan berarti VS2 ya ditambah I2R4 lalu ditambah
I2 R5 lalu ditambah I2 R3. Dari R3 dia juga mengalir arus I2 tapi berlawan arah arus dengan I2, jadi minus I1 R3 sama dengan 0 karena udah kembali lagi ke titik B. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi minus R3 ini dikalikan I1 ya, ditambah I2 nya ada R3, R4 dan R5 ya, jadi I2 dikalikan R3 tambah R4 tambah R5 sama dengan minus VS2. Nah, ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini ya akan bisa kita selesaikan karena ada dua persamaan, dua variabel yang tidak diketahui atau I1, I2, maka itu bisa diselesaikan ya. Bisa diselesaikan dengan eliminasi, dengan substitusi juga bisa, atau dengan menggunakan matriks ya. Kalau begitu, kalau kita bentuk matriksnya, kita akan tuliskan bisa seperti ini. Inilah bentuk matriksnya ya. Nah, jadi ini R1 R2 plus R3 minus R3 minus R3 R3 plus R4 plus R5 kali I1 kali I2 sama dengan VS1 dikurang VS2. Nah, ini matriksnya. Dengan demikian nanti kalau ini kita sebut dengan matriks R ya, ini kita sebut dengan matriks I, ini adalah matriks V ya. Tentu kita yang mau kita cari adalah I, berarti I-nya ya, I-nya nanti akan, atau matriks I ini bisa kita cari dengan menggunakan atau mencari inverse matriks dari R ya dikalikan dengan V ya. Sama seperti yang kita lakukan di dalam menyelesaikan nodal analysis. Ya, maaf ini agak error ini. Ya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Di sini contoh di sini bisa kita lihat ada rangkaian kita ya. Ada dua gambar di sini, tetapi sesungguhnya rangkaiannya itu sama ya. Rangkaiannya sama, ini sama, yang bawah dengan atas ini sama. Cuma cara membuat loopnya itu bisa kita lakukan dengan dua cara. Nah, cara yang pertama, yang loop ini yang kita anggap loop 1 ini, kemudian ini yang loop 2-nya gitu ya. Kemudian kalau yang di bawah ya, yang di bawah ini yang loop 1, loop 2-nya dari mulai kiri sampai ke kanan ini menjadi loop 2-nya. Nah, lalu apakah ini sama? Kalau seperti ini hasilnya mesti sama ya. Jadi yang mau dicari di sini adalah I0 ya. I0-nya berapa gitu. Kalau kita lihat di sini I0 ini adalah I1 dikurangi I2 ini. I1 dikurangi I2. Ya, kalau di sini I1 sama dengan I0 kalau di sini. I1 jadi yang dari percabangan ini ya kita sebut dengan arus percabangan atau sama juga dengan I0 ya. I0 adalah sama dengan arus loop I1. Ya, coba kita kerjakan sekarang, kita coba cari dengan menggunakan metode arus mesh atau loop analysis. Misalkan yang pertama ini ya, loopnya seperti ini ya, error. Oke, kita coba kerjakan dari loop 1 ya. Loop 1 ini bahwa di loop 1 sigma V sama dengan 0 ya. Kita mulai misalkan dari minus 12 ya, minus 12 ditambah 6 K dikalikan I1 ya, ditambah
6KI1 dikurangi 6KI2. Perlawanan arah dengan arus I1 I2 nya ya, sama dengan 0. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi ini I1 dengan I1 berarti ini 12 ya, 12K kalikan I1 ya, dikurangi 6K I2 sama dengan 12 ya. Ini persamaan 1 ya. Kemudian persamaan 2-nya itu kita ambil dari loop 2 ya, loop 2 sigma V sama dengan 0 di loop 2 ya. Kita misalkan mulai dari titik V0 itu ya, berarti kita tuliskan 3KI2 ya, lanjut ke tegangan berarti plus 3 volt ya, lalu plus 6KI2, lalu dari 6K itu mengalir juga arus I1, arahnya berlawanan, berarti 6KI1 sama dengan 0 ya. Ini juga bisa kita sederhanakan menjadi minus 6KI1 ya, lalu K2 yang I2 dengan I2 berarti plus 9KI2 nah, sama dengan minus 3. Ini persamaan 2 ya. Kemudian kalau kita misalkan ini kita selesaikan I1 dan I2 menggunakan eliminasi misalkan ya, kalau kita kalikan yang persamaan 2 dengan ya dikali 2 ya, kita kalikan 2 yang persamaan 2 itu bisa kita tuliskan berarti minus 12KI1 ya ditambah 18KI2 sama dengan minus 6. Ini tadi yang persamaan 2, lalu dari persamaan 1 bisa kita tuliskan berarti 12KI1 dikurangi 6KI2 sama dengan 12. Ini persamaan 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan ya, jumlahkan ini berarti ini bisa kita saling, ini kita coret ya. Ini berarti ada 12KI2 ini sama dengan 6 berarti ya, berarti I2 sama dengan 0,5 berarti ya, 0,5 miliampere ya, 0,5 miliampere I2 nya ya. Kemudian I1 berarti bisa kita cari juga I1 nya misalkan dari persamaan 1 tadi 12KI1 sama dengan 12 ditambah 6KI2 ya, berarti sama dengan 12 tambah 3 berarti di sini ya. Berarti bisa kita tuliskan berarti bahwa 12KI1 itu sama dengan 15 ya. Berarti I1 sama dengan I1 sama dengan 15 per 12 atau sama-sama dibagi 3, 5 per 4 ya, 5 per 4 miliampere ya. Nah, kemudian yang mau kita cari sungguhnya adalah I0. I0 adalah tadi I1 dikurangi I2 ya. Berarti I1 kurangi I2. I1 nya kita sudah dapat 5 per 4 dikurangi setengah ya, dikurangi setengah berarti 2 per 4 berarti sama dengan 3 per 4
mili ampere ya. Ini kalau kita gunakan untuk loopnya seperti ini ya. Ya. Nah sekarang coba kita lihat bagaimana kalau loopnya itu kita buat bentuk seperti ini. Jadi ini yang loop 1, lalu loop 2 nya yang sini. Dari semua ini yang loop rangkaian terluarnya itu ya. Coba kita kerjakan dengan kita tulis dulu. Maaf ini error lagi ya ampun. Loop A1 ya, sigma V sama dengan 0. Bisa kita lihat ini minus 12 ya, ditambah 6K I1, lalu dari 6K itu juga mengalir arus I2, tambah 6K I2, lalu ditambah 6K I1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita gabungkan, berarti ini 12K I1 ditambah 6K I2, ini sama dengan 12. Nah ini persamaan pertama. Lalu loop dari loop 2 bisa kita tulis sigma V sama dengan 0. Kita mulai juga dari 12 volt ditambah 6K I1 ditambah dari karena dilewat juga arus I2 dari sana 6K ya, 6K I2. Lalu kita lanjut ke 3 kilo tambah 3 kilo I2 ditambah 3 volt ya sama dengan 0 ya. Lalu ini kita gabungkan 6K I1 ya, lalu I2 nya ada 9K I2 sama dengan 12 dengan 3 berarti jadi minus 9, berarti pindah ke kanan jadi 9. Ini persamaan 2 ya. Kemudian sekarang kita lihat apabila kita yang mana ini kita persamakan, misalkan yang persamaan 2 ini kita kalikan 2 ya, berarti ini kita tulis 12K I1 ditambah 18K I2 sama dengan 18 ya. Lalu ini 12K I1 ya ditambah 6K I2 sama dengan 12. Lalu ini kita kurangkan, ini hilang, berarti ini jadi 12K I2 sama dengan 6. Lalu I2 ini sama dengan 0,5 miliampere ya. Yang mau kita cari sesungguhnya adalah I1 nya, karena I1 sama dengan I0 ya. Coba kita cari ya, dengan persamaan 2 misalkan 6 ya, 6K I1 sama dengan 9 dikurangi 9K I2, berarti sama dengan 9 dikurangi 9 dikali 9K dikalikan 0,5 ya, berarti setengah ya, jadi 9 per 2 ya, 9 per 2 salah sebentar, ini 9K dikalikan setengah maksud saya ya, dikalikan setengah ya, ini 6K I1, berarti I1 berarti sama dengan 9 dikurangi 9 kali setengah, 4 setengah, berarti 4 setengah 4 setengah 9 dikurangi 4 setengah berarti adalah 4 setengah ya, jadi 4 setengah per 6 K, berarti ini sama dengan 9 per 12 9 per 12 9 per 12 berarti sama-sama dibagi 3 per
4 ya, 3/4. 3/4 miliampere. Nah, ini tentu sama dengan yang kita cari tadi. Dengan loopnya kita buat adalah bagian yang sebelah kiri loop 1, bagian yang sebelah kanan loop 2 ya, jadi harus sama hasilnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang lain ini. Tuliskan persamaan mesh untuk rangkaian berikut ini dan carilah I1, I2, dan I3. Ya. Nah, kalau untuk ini bisa kita lihat di sana. Ini ada 3 loop ini ya, ada 3 loop. Bisa kita lihat, maaf ini ya. Ini loop. Ini loop 1, loop 2, ini loop 3 ya. Jadi ada 3 persamaan berarti kalau seperti ini ya. Coba kita tuliskan masing-masing persamaan ya. Dari sini ini adalah loop 1, kita mulai dari loop 1 ya. Oke. Maaf ini. Loop 1 ya, loop 1 itu berarti kita misalkan mulai dari 6K ya, dari 6K berarti 6K I1 ya. Dari 6K itu juga mengalir arus I3, berarti arahnya berlawanan, di minus 6K I3. Lalu lanjut ke tegangan, berarti plus 6 volt. Kemudian ditambah 4K I1 sama dengan 0. Nah, ini berarti bisa kita gabung 6K dengan 4K, berarti ini 10K I1 dikurangi 6K I3 sama dengan minus 6 ya. Ini persamaan 1. Lalu loop 2, dari loop 2 bisa kita tuliskan berarti misalkan dimulai dari 9 kilo itu ya, 9K I2, lalu bertemu dengan sumber tegangan 6 volt, lalu bertemu dengan 3 kilo berarti tambah 3 kilo I2 dikurang karena mengalir juga arus I3 dari sana, 3K I3 sama dengan 0. Nah, ini berarti bisa kita sederhanakan atau kita gabungkan ya. Yang I2 ya, I2 dengan I2, 9 tambah 3 berarti itu 12 ya. 12K I2 dikurangi 3K I3 itu sama dengan yang 6-nya ke kanan jadi positif. Berarti ini persamaan 2. Lalu dari loop 3 bisa kita tuliskan berarti misalkan kita mulai dari yang 3 kilo ya, 3K I3 dikurangi 3K I2 ya, ditambah 6K I3 ya, tentu mengalir juga I1 dari sana, dikurangi 6K I1 ditambah 12K I3 sama dengan 0 ya. Ini bisa kita sederhanakan, ini minus 6 ya, minus 6K I1, lalu I2 nya ya hanya 1, 3 minus 3K minus 3K I2, lalu yang I3 nya ada 3 tambah 6 jadi 9 tambah 12 21 ya, jadi plus 21K I3 sama dengan 0 ya. Ini persamaan 3.
Oke, baik. Kalau kita lihat ini, berarti ada 3 persamaan, 3 variabel. Nah, kalau kita bentuk di dalam matriks, bisa kita tuliskan matriks R-nya berarti adalah dari loop 1 ini bisa kita, dari persamaan 1 bisa kita tuliskan berarti ini 10K, ya. Lalu I2-nya 0, 0, lalu minus 6K I3 berarti minus 6K. Lalu dari persamaan 2 bisa kita tuliskan sini 0, lalu di sini ada 12K, lalu di sini ada minus 3K. Ya, kemudian di sini ada minus 6K, kemudian di sini ada minus 3K, kemudian di sini ada 21K. Ya, seperti ini. Lalu ini dikalikan dengan apa? I1, I2, I3. Tentu ini akan sama dengan V-nya minus 6, 6 dan 0. Ya. Nah, dari sini kita akan bisa gunakan MATLAB, ya. Dengan menggunakan MATLAB bisa dengan cepat kita cari, ya, dari R ini, ya. Jadi bisa kita cari I1 sama dengan inverse matriks dari R ini dikalikan tegangan. Ini dengan menggunakan MATLAB bisa dengan cepat. Ini tadi matriksnya, ya. Ini 10.000, kemudian di sini 0, minus 6.000 dan seterusnya. Nah, ini matriks V-nya ini, lalu I-nya adalah inverse R dikalikan V. Kita dapat ini minus 0,6757 miliampere. Ini 10 minus 3. Lalu ini 0,4685 miliampere. Minus 0,1261 miliampere. Nah, ini adalah hasil dari I1, I2, dan I3 dengan menggunakan MATLAB. Ya. Nah, ini tadi yang kita cari tadi dengan menggunakan MATLAB. Nah, ini tadi hasilnya sama, ya. Nah, kemudian di dalam rangkaian bisa juga mengandung sumber arus bebas, ya. Mengandung sumber arus bebas. Kehadiran sumber arus tidak terikat atau sumber arus bebas pada rangkaian menyederhanakan sebuah analisis loop, ya. Ya, bisa kita lihat di sini ada loop 1, ada loop 2, tetapi dengan adanya di sini sumber arus bebas dan sudah diketahui besarnya 2 miliampere, ya, maka dengan demikian loop 1 ini sudah kita ketahui arusnya I1-nya karena I1 sama dengan 2 miliampere. Ya, dengan demikian kita tinggal cari di loop 2, ya, bisa kita tuliskan persamaan di loop 2-nya, ya. Di loop 2 itu persamaannya bisa kita tuliskan dari loop 2 ini, ya. Loop 2 bisa kita tuliskan berarti dari tegangan misalkan kita mulai minus 2, ya. Lalu ditambah 6K dikalikan I2, lalu ditambah 2K I2 dikurangi 2K I1, ya, sama dengan 0. Ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 6 dengan 2 ini, atau kita tulis minus 2K I1, ya, ditambah 6 tambah 2 berarti 8K I2 sama dengan 2. Di mana di sini kita sudah tahu tadi bahwa I1 sama dengan 2 miliampere. Dengan demikian ini bisa kita cari dengan cepat, berarti bisa kita tuliskan minus 4, ya, ditambah 8 KI2 sama dengan 2, berarti 8 KI2 sama dengan 6, ya. Nah, berarti I2 sama dengan 6/8 atau 3/4 miliampere.
ya, 3/4 miliampere. Lalu yang mau dicari adalah carilah V1, ya, carilah V1 sesungguhnya mau dicari, ya. V0-nya, kalau V0-nya berapa? V0-nya berarti adalah 6 kilo dikalikan I2, berarti V0 sama dengan 6 kilo dikalikan 3/4 miliampere, ya, berarti sama dengan 18/4 atau 9/2 volt, ya. Lalu untuk mencari V1, ya, untuk mencari V1 ini bisa kita gunakan di sini. V1 ini bisa kita gunakan KVL, ya, menggunakan KVL. Jadi di sini di sini 0, di sini positif V1, berarti kalau kita berangkat dari bawah ke atas berarti bisa kita tuliskan minus V1, ya, dengan KVL, ya, dengan KVL minus V1 tambah 4I1, ya, 4K I1, misalkan dari loop 1 itu kita gunakan tambah 2K I1 dikurangi 2K I2 sama dengan 0, ya. Dimana ini bisa kita tuliskan minus V1 ditambah 4K I1. I1 nya tadi sudah tahu itu 2, berarti 4 kali 2 berarti ini 8 ditambah 2 kali I1, 2 kali 2 berarti tambah 4 dikurang 2 KI2, 2 KI2, KI2 nya 3/4, 2 berarti 6/4, ya, 6/4 minus 6/4 sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita cari, berarti, ya, di mana lagi kita tulis ini, kita tulis menggunakan merah, ya, berarti V1 nya sama dengan, ya, 8 tambah 4 12 dikurang 6/4, berarti berapa itu? 6/4 atau 3/2 dikurangi 3/2 dikurangi 1/2, berarti jadi 10,5, ya, 10,5 volt atau 21/2 volt. Nah, ini tegangan V1-nya, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Di sini ada rangkaian contoh berikutnya lagi, ada rangkaian terdiri dari 3 loop. Di sini ada 3 loop, ya. Lalu di sini ada yang khusus di sini bahwa di percabangan ini hanya ada sumber sumber arus bebas, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat di sini, kalau kita buat loopnya seperti ini, lalu ada loop di sini, ada loop di sini. Di sini nanti adalah merupakan pengurangan dari arus yang di loop ini dengan loop ini, ya. Nah, sementara di sini tidak ada R. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau begitu, ini kita hindari aja ini arus loop untuk loop ketiganya tidak usah bentuk seperti ini. Ya, untuk loop di sini bisa saya seperti ini, yang di sini juga seperti ini, tapi yang dari sini kita bentuk aja dari sini, bisa dari sini ke sini begitu, sehingga menghindari dari arus melewati dari sini. Ada 2 arus yang melewati dari sini, supaya langsung kita ketahui kalau yang dari sini kita buat ini adalah arus I2, ya, arus I2. Jadi kita langsung tahu arus I2-nya. Dari sini juga kita sebut arus I1, I1-nya udah langsung tahu sini. Nah, yang I3 belum tahu. I3 itu nanti akan ada yang melewati ke sini dia. Ya. Jadi itu cara pertama. Tentu ada 2 cara sebenarnya ini. Bisa ada 2 cara ini.
Nah, ini cara yang pertama ya, teknik loop khusus namanya. Jadi ini tadi soalnya, ini kita bentuk dia menjadi jadi arus yang loop 3 itu tidak melalui dari arus ini ya, sehingga ini bisa kita open seolah-olah kalau ini kita open arusnya nanti akan mengalir dari sini seperti ini ya. Kalau kita gambarkan berarti menjadi seperti ini loop 2, ini loop 1. Dengan demikian arus besarnya arus I1 jadi tahu kita sama dengan 2 mA dan arus I2 itu 4 mA. Nah, ini dari sini begini. Nah, kemudian baru kita tuliskan persamaannya. Nah, sekarang kita coba tuliskan persamaan dengan cara yang pertama ini. Dengan cara yang pertama ini kita tuliskan persamaannya. Yang pertama sebenarnya dari sini sudah bisa kita lihat bahwa I1 itu adalah I1 itu sama dengan 2 mA ya. Harus loop 2 juga udah tahu ini adalah 4 mA. Nah, jadi kita dipermudah dengan adanya sumber arus di situ. Ya, lalu sekarang kita lihat untuk menggunakan loop 3 ya. Loop 3 ya, dari loop 3 bisa kita tuliskan misalnya kita mulai dari 6 volt ya, minus 6 volt ya ditambah 1 kilo dikalikan I3 ya, lalu ditambah sampai ke sekarang ke 2K ya, 2K dikalikan I3, tapi dari 2K itu juga sebenarnya mengalir arus I2, jadi harus kita tuliskan 2K dan arahnya sama dikalikan I2, lalu kita masuk ke 2K lagi yang sebelah kiri tambah 2K I3, tapi dari situ juga mengalir arus I1 tapi arahnya berlawanan, minus 2 K I1, dan dari situ juga mengalir arus I2 juga searah, plus 2K I2, lalu arus berlanjut ke 1K berarti plus 1K I3, dan mengalir juga dari situ arus I1 dan dia berlawan arah, minus 1K I1 sama dengan 0. Nah, ini loopnya. Nah, dengan demikian ini bisa kita sederhanakan, kita gabungkan I1 dengan I1 ya. I1 itu berarti ada I1 tadi, I3, I2, I1. Nah, ini minus 2 I1, lalu ada minus 1K I1, berarti bisa kita tuliskan itu minus 3. Sama minus berarti minus, kita tulis di sini minus 3K I1, lalu I2 nya sekarang I2 nya sendiri itu bentar, ini I2 2 dikurang ditambah, ini jadi 4 ya, cuma 4 ya, berarti ini tambah 4K I2, lalu I3 nya ada 1 2 jadi 3 ya, 3 tambah 2 5 tambah 1 6, berarti 6KI3 ya, ini sama dengan ini 6 ya. Kemudian kalau kita substitusikan ke sini I1 dan I2, 3 kali 2 berarti ini jadi minus 6
ditambah 4 kali 4 berarti ini 16 ya, ditambah 6 KI3 sama dengan 6 ya, berarti ini menjadi 6 KI3 sama dengan ini jadi 10 pindah ke kanan jadi minus 4 ya, minus 4 berarti I3 sama dengan minus 4/6, minus 4/6 berarti minus 2/3 miliampere. Nah ini dia, jadi lalu yang mau dicari adalah I0 ya, I0 berarti ya, I0 adalah sama dengan I1 dikurangi I2 berarti sama dengan I1 dikurangi I2 dikurangi I3 juga karena ada juga arus mengalir dari situ ya, I3 berarti I1 tadi sudah diketahui di 2 mili dikurangi I2 nya 4 mili dikurangi ini jadi menjadi ditambah ini 2/3 berarti ini jadi minus 2 mili minus 2 ditambah 2/3 ya, jadi minus 2 ditambah 2/3 berarti sama dengan ini minus 6/3 minus 6/3 tambah 2 berarti minus 4/3 miliampere. Nah inilah arus I0 ya, arus I0 minus 4/3. Nah sekarang ini baru cara pertama ya. Sekarang kita cari bagaimana dengan cara kedua ya. Cara kedua disebut dengan teknik super mesh ya, teknik super mesh ya. Jadi ini rangkaian yang tadi masih, nah tetapi loopnya kita buat ini I1 tetap, ini I2, tetapi kita buat di sini I3 bukan dari sini ke sini tadi, tapi di sini juga tetap, tapi ini harus kita anggap bahwa ini mempunyai tegangan dan kita misalkan tegangan di sini dia punya potensial minus Vx ya. Nah, kemudian I1 sudah diketahui, lalu I2 dikurangi I3 karena I2 tadi ke sini, I2 searah dengan 4 mili, udah berarti 4 mili ini sama dengan I2 dikurangi I3 gitu. Jadi I2 dikurangi I3 ini dia. Kemudian dari dua mesh ini bisa kita tuliskan untuk dari dua mesh atau dua loop. Misalkan untuk loop 2 dari sini bisa kita tuliskan persamaan, berarti misalkan kita mulai dari sini 2K ya, 2K I2 ini dari sini 2K I2 ditambah 2 dikalikan I2 kurang I1 ya, dikurangi Vx ketemu sini. Nah ini sama dengan 0. Lalu yang persamaan 2 dari sini yang dari loop 3 maksudnya, loop 3 dari sini minus 6 ditambah 1 KI3 ditambah Vx ya, ditambah 1 KI3 kurang I1 karena mengalir dari sini I3 kurang I1 sama dengan 0. Nah, lalu ini dijumlahkan. Nah kita dengan menjumlahkan ini kita akan menghilangkan Vx karena di sini ada Vx. Di sini juga ada Vx, di sini minus Vx, di sini Vx. Jadi Vx dengan Vx akan saling menghilangkan sehingga di sini sudah tidak ada lagi variabel Vx. Dan persamaan ini akan sama dengan persamaan yang sebelumnya kita gunakan dengan menggunakan metode loop khusus tadi. Ya. Dengan demikian karena persamaannya sama maka nanti I1 I3-nya akan sama juga hasilnya, itu sebesar minus 4/3 ya. Oke, baik, ini contoh berikutnya ya, di mana dalam rangkaian ini ada sumber
tak bebas atau sumber terikat di sini, sumber tegangan tak bebas besarnya 2 Vx, di mana Vx itu adalah di sini di titik ini ya. Nah, anggap sumber terikat sebagai sumber tidak terikat pada saat menuliskan persamaan rangkaian. Ya, ini triknya. Jadi kita anggap aja dia sebagai sumber bebas gitu loh. Kemudian tuliskan persamaan sumber terikat sebagai fungsi dari pengendalinya. Ya, jadi ini kita di sini 2 Vx, ya sudah kita tuliskan tegangannya adalah 2 Vx. Kemudian contoh soalnya seperti ini tadi, ini kita coba selesaikan ini. Ya. Kita coba selesaikan. Berarti kalau seperti ini berarti ada 2 loop ini, ada 2 loop ya. Ini loop 1, ini loop 2-nya ya. Coba kita selesaikan. Kalau kita selesai, kita tuliskan persamaannya. Sebentar, ini kita nggak bisa balik lagi ya. Oke, nah itu kalau kita selesaikan tadi, kita akan dapatkan persamaan R-nya itu adalah minus 2000, 2000, minus 6000, 8000 ya. Dan kalau itu kita selesaikan, kita akan dapatkan I sama dengan ini gitu, I1, ini I2. Oke, silakan nanti dicoba, masing-masing mencoba itu ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada rangkaian berikutnya juga sama dengan yang tadi, cuma lebih banyak loopnya di sini, lebih banyak loopnya. Coba kita kerjakan ya. Kita lihat dari sini bahwa I1 di sini, I1 ada sumber arus tak bebas di sini, dan I1 sama dengan ini. Berarti bisa kita tuliskan, berarti I1 itu sama dengan Vx per 2K. Ya, ini satu persamaan, ini bisa kita lihat di sini. Ya, kemudian I2 sama dengan 2 mili. Itu sama dengan 2 miliampere. Ya, satu masalah lagi di sini, satu persamaan maksud saya. Kemudian di sini Vx ini bisa kita lihat di sini bahwa tegangan Vx itu adalah I1 dikurangi I2 dikalikan 4. Vx sama dengan Vx sama dengan I1 dikurangi I1 dikurangi I2 dikalikan 4 kilo ya. Vx nya adalah I1 kurang I2 dikalikan 4 kilo ya. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwa Vx di sini I1 sama dengan Vx per 2. Berarti bisa kita tuliskan, berarti kalau ini persamaan 3, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1, berarti bisa kita tuliskan berarti bahwa I1 sama dengan I1 kurang I2 dikalikan 4 kilo per 2 kilo ya. Berarti ini I1 kita tuliskan di sini, I1 sama dengan, berarti di sini coret ini 2 I1, berarti 2 I1 kurang 2 I2. Berarti bisa kita tuliskan ini adalah I1 I1 dikurangi 2 I1 dikurangi 2 I2 itu sama dengan 0 ya. Sementara tadi I2 itu udah diketahui, berarti I1 sama dengan 2 I2 sama dengan, berarti 2 kali 2 mili, berarti sama dengan 4 mili ya, 4 miliampere I1 nya. I1 berarti bisa kita peroleh sebesar
4 miliampere. Ya, kemudian dari loop 3 kita bisa tuliskan persamaan. Kita mulai misalkan dari misalkan dari sini 6 ya, 6K dikalikan I3 ya, ditambah atau dikurang 3 lalu naik ke atas, berarti 2K I3 dikurangi 2KI1 itu sama dengan 0 ya. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, 6 dengan 2K untuk K3 nya, atau ini bisa kita tuliskan ini 8KI3 sama dengan ini 3 ditambah 2K dikalikan I1 nya tadi adalah 4 mili ya, berarti ini hilang K nya, berarti 2 kali 4 8, berarti kita lanjutkan ke sini, berarti 8KI3 itu sama dengan 11 ya, 8KI3 sama dengan 3 dikalikan 2 kali 4 8 11 ya, berarti I3 itu sama dengan 11 per 8K sama dengan 8 per 11 miliampere. Nah, 8 per 11 benar ya, 8 per I3 berarti sama dengan 11 per 8 ya, 11 I3 8 bukan 8 per 11, berarti 11 per 8, salah ini, bukan 8 per 11 tapi salah, I3 11 per 8 per 8K atau 11 per 8 miliampere. Nah, ini adalah I3 ya. Jadi I1, I2 dan I3. Nah, yang bisa kita lihat di sini bahwa dengan adanya di sini sumber arus tak bebas ya, dan juga ada sumber arus bebas, itu bisa mempermudah malah untuk penyelesaiannya. Ya, ini beberapa contoh untuk contoh-contoh soal untuk loop analysis atau metode arus mesh ya. Contoh-contoh berikutnya nanti akan kita lihat pada pembahasan lainnya. Ya, demikian sampai di sini dan terima kasih.